Puji. Gimana tugas verifikasi? Bentar Bu, ini lagi kita masukin dulu. Tahan dulu kamu. Kerjaan dong, kerjaan. Gimana, Bu? Tugas verifikasi. Dedanya kalau gini loh, gimana? Nah, lama banget Bu inputnya harus satu-satu. Saya males banget nih. Kamu tuh gimana sih? Dedanya malam gini, Ji. Terus Harus gimana beres. caranya? Biar saya cepat selesai dan tidak memakan waktu yang lama. Pakai Selenium testing aja. Selenium testing. Poin pembahasan yang perlu diketahui, apa itu Selenium, kenapa Selenium penting, komponen Selenium, bahasa browser, dan platform yang didukung, dan studi kasus Selenium testing. Apa itu Selenium testing? Selenium adalah framework open source yang digunakan untuk mengotomatisasi pengujian aplikasi web. Kenapa Selenium penting? Karena untuk menghemat waktu testing, meningkatkan akurasi pengujian, dan memastikan website berjalan sesuai harapan setelah update. Komponen Selenium. Selenium IDE, tool berbasis browser, framework, Chrome untuk merekam dan menjalankan tes secara otomatis. Cocok untuk pemula karena tidak butuh coding. Yang kedua, ada Selenium Grid, digunakan untuk menjalankan tes secara paralel di beberapa mesin dan browser, membantu testing lebih cepat dan efisien dalam skala besar. Yang ketiga ada Selenium Web Driver, API yang digunakan untuk mengontrol browser lewat kode, mendukung banyak bahasa seperti Java, Python, C++, JavaScript, lebih fleksibel dan powerful daripada IDE. Yang kelima, yang keempat ada Selenium versi Control, adalah versi lama dari Selenium yang digunakan sebelum WebDriver. Ia bekerja dengan menjalankan server yang bertindak sebagai perantara antara skrip pengujian dan browser. Bahasa browser dan platform yang didukung. Yang ke satu ada bahasa pemrograman yang didukung oleh Java, Python, JavaScript, C++. Yang kedua ada browser yang didukung Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Yang ketiga ada platform yang didukung oleh Windows, Microsoft, Linux. Demo Selenium testing. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan gimana cara melakukan pengujian fitur login di website yang sudah saya buat sebelumnya dengan bantuan Selenium dan Python. Jadi daripada kita capek ngetik email dan password terus-menerus buat testing, Selenium ini bisa bantu kita nih buat otomatisin proses itu. Jadi mulai dari buka browser, masukin data, klik tombol login sampai ngecek hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu nih tahapan-tahapan instalasi yang harus dipersiapkan. Ada 3 tahapan instalasi yang harus kalian download. Yang pertama itu harus instalasi Selenium, dan yang kedua kalian instalasi Python, dan yang ketiga kalian harus download WebDriver. Nah, setelah kalian sudah memenuhi tahap-tahap itu, sudah menginstalasi tahap-tahap itu, kalian bisa langsung melaksanakan pengujian testing itu. Dan untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa cek aja modul yang ada di deskripsi video ini. Di sana tersedia dari mulai awal tahap-tahapnya nih, dari mulai awal sampai akhir itu lengkap banget. Kalian tinggal klik aja. Baik, kita langsung aja bahas ya. Jadi pertama kita buat skrip sederhana pakai Selenium. Nah, ini saya sudah mempunyai sebuah skrip Python ya,
yang menggunakan testingnya itu menggunakan Selenium. Jadi pas scriptnya dijalankan, browser langsung kebuka otomatis dan diarahkan ke halaman login. Tanpa kita klik atau ngetik apapun, Selenium bakal langsung isi email, isi password, klik tombol login secara otomatis. Misalnya kita masukin data yang valid. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah mempunyai file nih. Nah, contoh data yang valid itu kita memasukin email dan password yang sudah terhubung di database. Jadi, kita ngambil email dan password ini dari database yang benar nih. Nah, terus si driver get ini, nah ini tuh disesuaikan dengan URL yang kalian sudah punya. Ini kan URL punya saya. Domainnya juga udah ada. Jadi kalian sesuaikan aja tujuan kalian testing itu pakai URL yang mana. Misalkan kalau kalian di sini nambahin ada login. Nah, kalian berarti akan mengetes fitur login. Kalau kalian fitur CRUD. Nah, di sini juga akan otomatis fitur CRUD yang akan ditesnya. Nah, kalau login berhasil, browser itu otomatis akan redirect ke halaman dashboard. Dari situ kita bisa tambahin pengecekan. Jadi otomatis gitu ngisinya. Contohnya seperti ini, saya akan mencontohkan ya. Di sini kita ketik aja Python test login.py. Ketika kita enter, maka dia akan masuk ke browser dan mengecek situs URL yang kalian sudah disesuaikan. Lalu dia akan mengisi otomatis login email, password, dan masuk ke halaman dashboard. Nah, kita tunggu aja. Nah, kan dia yang mengisi. Nah, ini Nah, itu errornya belum kebaca sama saya. Saya tahu errornya di mana. Nah, itu adalah kondisi ketika gagal masuk ke dalam dashboard. Jadi di form loginnya itu dia gagal. Jadi nggak masuk ke halaman dashboard itu karena kita memasukkan password yang salah. Jadi kalau misalkan kita memasukkan password yang salah, otomatis si Selenium ini mendeteksi bahwa password yang Anda inputkan atau email itu salah. Jadi dia nggak masuk ke halaman dashboard. Jadi kalau misalkan salah tuh dia tetap di halaman login dan akan close dengan sendirinya karena ini sudah menggunakan time slave 3 detik. Kalau misalkan benar gimana nih? Nah, kalau misalkan benar kita coba hapus passwordnya ini. Kan punya saya passwordnya admin 123. Coba kita jalankan ulang perintahnya. Python test login.py. Kita tunggu saja prosesnya ya. Nah, dia otomatis tuh mengisikan email password. Nah, kalau berhasil, dia akan masuk ke halaman dashboard. Coba kita time slave-nya kita tambahkan aja ya, biar gak terlalu sebentar gitu. Jadi 5. Python test login. Oh, maaf guys, agak typo nih. .py. Oh, karena ini saya typo, nulisnya typo terus nih. Mohon maaf ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Enter. Nah, ini kondisi saat login berhasil ya. Tinggal tunggu prosesnya.
email password akan terisi otomatis dan masuk ke halaman dashboard. Nah, ini jadi indikator bahwa proses login berhasil atau berjalan dengan sukses. Dia akan nge-close dengan sendirinya karena kita mengatur tim slide-nya tadi 5 detik. Nah, dia akan otomatis close. Jadi kawan-kawan, keuntungan dari testing otomatis ini adalah kita nggak perlu klik manual, nggak perlu input data berkali-kali, hemat waktu, dan juga bisa diulang-ulang untuk regression testing. Jadi kalau suatu hari nanti loginnya tiba-tiba error karena ada perubahan sistem, kita bisa langsung tahu dari hasil tes otomatis ini. Nah, selain login, pastinya banyak fitur lain di website yang sudah saya buat sebelumnya ini yang butuh dites juga nih. Salah satu yang cukup penting adalah fitur CRUD, yaitu menambah data, melihat data, mengedit data, dan menghapus data. Fitur CRUD ini juga akan saya uji pakai Selenium, tapi karena struktur dan elemennya lebih banyak, bagian itu bakal rekan saya yang akan membahas secara terpisah di sesi selanjutnya. Baik, untuk itu mungkin dari pengecekan Selenium ini, karena tujuan dari video ini kita cuman mengecek sebuah website URL apakah website itu berjalan dengan baik, tidak ada error apa enggak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini atau sesi ini, di sini saya akan mengetes pada page create atau menambahkan data. Nah, untuk kode pada data sini, ini adalah library dari Selenium yang diimport ke Python ya. Mungkin untuk penjelasannya bisa dilihat dari sesi sebelumnya. Nah, yang berbeda dari sini yaitu di sini ada URL yang menuju ke web APBDS bagian nge-edit data. Dan untuk yang kode ini adalah kode yang nge-redirect ke tabel data. Nah, ini adalah untuk menginputkan datanya untuk mengetes. Nah, di sini ada 4 file. Nah, jadi kita akan mengisi tahun, kategori, jumlah, dan keterangan. Untuk hasilnya kita nanti lihat pada saat pengujiannya ya. Nah, dan untuk pada mencobanya, yang pertama tuh ketika menjalankan, kita akan redirect dulu ke login. Kenapa harus ke login? Karena untuk menambahkan datanya, dia harus punya akses atau punya akun admin tersebut. Nah, yang pertama sesuai dengan login, si driver get login URL. Lalu jika login tersebut pada login tersebut akan otomatis redirect atau pindah ke bagian dashboard. Nah, setelah pindah ke bagian dashboard, dia otomatis akan pindah ke page create yang seperti pada kode ini. Nah, jika sudah, dia akan otomatis mengisi pada field atau form yang ada pada web tersebut, seperti tahun, kategori, jumlah, dan keterangan. Nah, ini sama kan seperti pada data ini. Ini tahun, kategori, jumlah, dan keterangan. Lalu ini adalah scroll. Jadi kayak dia mencari tombol submitnya yang langsung jika sudah berhasil dia akan otomatis nge-redirect ke APBDS tabel atau tabel data yang sudah tadi kita isi. Nah, untuk timeslipnya yaitu untuk otomatis keluar. Untuk pengujiannya kita menggunakan terminal dengan mengetikkan python create.py.
Jika memakai Chrome driver, jadi si Chrome tersebut juga otomatis ada Chrome is being controlled by automated test software. Nah, ini sama. Kita tambahkan timeslipnya menjadi 10. Kita coba lagi. Nah, jadi ada dua kan, ini yang pertama, yang tadi yang terlalu cepat pada timeslipnya, dan untuk yang ini itu yang tadi dibuatnya. Mungkin pada bagian create dan read mungkin cukup selesai. Untuk pada bagian update dan delete-nya bisa dilihat setelah bagian sesi saya selesai oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu testing pada kasus edit dan delete. Pertama-tama tentu kita akan menyiapkan path driver Chrome yang akan kita pakai. Kemudian kita sama seperti pada create, kita akan melampirkan form login yang mana itu merupakan autentifikasi di mana kita harus yang akan kita edit harus sesuai dengan user yang ada pada database. Mengisi email dan password yang ada pada record, kemudian langsung menuju pada halaman URL yang akan kita edit. Di sini saya akan mengedit pada fitur APBDS. Kemudian persamaan pada edit dan delete, yaitu kita harus mengetahui ID mana yang akan kita edit. Untuk mengetahui ID tersebut, kita harus membuka database. Dan contohnya di sini ada beberapa ID, yaitu ID 13 dan 20, yang mana merupakan tiap recordnya itu memiliki ID yang telah dibuatkan oleh database. Kemudian di sini kita membuat sebuah inputan dan sebelumnya membuat variabel terlebih dahulu untuk dimasukkan ke form yang akan kita input di bagian edit. Misalkan di sini saya akan mengedit pada ID 20. Berarti target ID-nya kita ganti menjadi 20. Kemudian tahunnya di sini disesuaikan saja dengan skrip yang telah saya buat sebelumnya. Dan jalankan perintah tersebut seperti yang sebelumnya dengan memanggil file Python yang telah dibuat. Di sini ada keterangan bahwa klik tombol edit modal sudah muncul dan tersimpan, berarti edit berhasil. Kita refresh di bagian MySQL-nya dan berhasil teredit. Untuk pada halaman URL yang kita edit juga terganti. Kemudian untuk kasus delete itu sama seperti edit, kita memerlukan target ID yang akan kita delete. Perlu diketahui bahwa kalau di database itu tiap recordnya memiliki ID yang berbeda. Kita akan menghapus ID 20. Kalau delete itu tidak perlu komponen apa yang atau misalkan isi dari si recordnya kita cantumkan, tapi tinggal dipanggil ID-nya saja. Kemudian kita running file yang tadi dengan memanggil file Python yang sudah kita buat. Di sini ada keterangan bahwa konfirmasi hapus disetujui. Kita coba cek pada halamannya apakah terhapus. Terhapus. Kemudian kita cek di
database-nya terhapus juga, maka untuk testing pada edit dan delete itu sama-sama memerlukan ID mana yang akan kita edit atau delete. Dan untuk melakukan CRUD atau create, read, update, delete itu kita memerlukan login. Karena untuk melakukan hal tersebut kita perlu mengautentifikasi apakah user tersebut benar-benar akan mengedit, create, atau delete. Jadi sekian testing yang telah kami laksanakan menggunakan Selenium testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.